Rekrutmen, seleksi, orientasi kerja. Learning objectives. Peserta dapat menyiapkan dan melaksanakan program rekrutmen, menyiapkan dan melaksanakan proses seleksi, melakukan evaluasi dan menyampaikan rekomendasi hasil proses seleksi, menyiapkan dokumen dan menyelesaikan penawaran kerja, menyusun dan melaksanakan program orientasi kerja. Ruang lingkup proses pengadaan sumber daya manusia 1 REKRUTMEN 2 seleksi 3 rekomendasi hasil seleksi 4 penawaran kerja 5 orientasi kerja. Komponen sistem staffing pengadaan SDM. Contoh prosedur pengadaan sumber daya manusia. Bagian 1. Melakukan proses rekrutmen. Big Picture 1. Melakukan proses rekrutmen. 1. Semua kebutuhan pelaksanaan rekrutmen disiapkan sesuai standar operasional prosedur organisasi. 2. Program rekrutmen ditawarkan ke sumber pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai standar operasional prosedur organisasi. 3. Data aplikasi beserta data pendukung lainnya dari kandidat dikompilasi untuk dikaji sesuai SOP organisasi. 4. Hasil kajian terhadap aplikasi kandidat digunakan untuk proses seleksi sesuai SOP organisasi. Catatan awal secara teori, perekrutan sepertinya sederhana, dan banyak manajer melakukan rutinitas yang sama. Mereka menulis deskripsi pekerjaan, memasang iklan di koran atau online, menunggu resume tiba, dan kemudian mempekerjakan orang yang paling mereka sukai. Semuanya terdengar sangat sederhana, tetapi biasanya ada lebih banyak proses daripada sekadar memilih yang terbaik. Bagaimana Anda akan tahu apakah seorang kandidat kemungkinan besar akan cocok dengan anggota tim lainnya, atau dengan budaya organisasi Anda? Bagaimana jika seorang kandidat tidak secara akurat mendeskripsikan keahlian mereka, sehingga, pada kenyataannya, tidak mampu melakukan pekerjaan itu? Dan bagaimana Anda bisa memastikan bahwa orang-orang terbaik melamar suatu posisi? Kesalahan perekrutan membuang-buang waktu, uang, dan sumber daya organisasi, dan mereka benar-benar dapat merusak tim. Inilah sebabnya mengapa mempelajari cara merekrut secara efektif adalah langkah cerdas bagi para manajer. Memang, merekrut adalah salah satu pekerjaan paling penting yang dilakukan seorang manajer, dan itu salah satu cara utama di mana manajer yang baik membedakan diri mereka dari yang buruk. Mengapa perekrutan yang efektif itu penting? Ada banyak alasan mengapa perlu waktu dan upaya ekstra untuk merekrut secara efektif. Sebagai contoh, orang yang tepat dengan peran yang tepat akan lebih produktif. Mereka juga cenderung tidak akan meninggalkan organisasi. Pergantian staf yang tinggi adalah masalah serius bagi Anda, sebagai manajer mereka, serta tim dan organisasi Anda. Keputusan perekrutan yang buruk dapat menyebabkan stres dan konflik dalam tim Anda. Jika rekrutan baru memiliki masalah kepribadian atau bukan pemain tim, hal ini dapat menurunkan produktivitas untuk semua orang. Anda akan menghemat waktu dan sumber daya. Kesalahan perekrutan akan memakan waktu, uang, dan energi dari tim maupun perusahaan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jika kesalahan perekrutan terjadi, Anda harus mengulang proses dari awal. Apa perbedaan antara rekrutmen dan seleksi? Perekrutan mengacu pada proses di mana pelamar potensial dicari, dan kemudian didorong untuk melamar lowongan aktual atau yang diantisipasi. Seleksi adalah proses memilih dan memilah pelamar menjadi dua kelompok, yakni yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses rekrutmen: sumber kandidat, kualifikasi jabatan, promosi citra organisasi, kemampuan finansial organisasi, ketersediaan tenaga internal, jumlah kandidat dibandingkan jumlah posisi yang akan diisi, model dan kamus kompetensi jabatan di organisasi. 3 prinsip rekrutmen pada tingkat yang paling mendasar. Prinsip dalam merekrut adalah 3 serangkai. Semua perekrutan bergantung pada 3 keputusan dasar. Pertama, waktu. Kedua, biaya. Dan ketiga, kualitas. Ini adalah 3 pilar perekrutan dalam hal perekrutan dan perekrutan yang efektif. Dalam kebanyakan kasus Anda, 2 di antaranya mungkin datang dengan mudah, tetapi yang ketiga bisa menjadi tantangan nyata untuk akuisisi bakat dan tim perekrutan. 5 pedoman untuk membawa proses rekrutmen ke arah yang benar. Pertama, strategi yang terdefinisi dengan baik. Basis dari setiap proses perekrutan adalah tujuan yang didefinisikan dengan baik yang mewakili pesan merek, sumber penting, calon target, dan metodologi yang efektif. Elemen pendekatan atau strategi yang tidak efektif menghasilkan pemborosan tenaga,
sumber daya, dan perekrutan yang tidak mampu. Metode terbaik memiliki kemampuan bergerak karena ekonomi dan minat merekrut kandidat terus berubah. Kedua, branding metodologi dengan efek tertinggi dan strategi perekrutan adalah branding organisasi, cara untuk membangun citra eksternal Anda sebagai lingkungan kerja yang menakjubkan, dengan secara proaktif mempermudah kandidat ideal untuk memperhatikan, mendengarkan, atau melihat faktor-faktor kunci yang membuat bekerja di perusahaan Anda bersemangat. Anda dapat secara signifikan membangun jumlah dan kualitas kandidat Anda dalam jangka panjang. Ketiga, pilihan berbasis data pilihan dasar pada kelayakan, alat screening, dan kandidat mana yang akan diperoleh berdasarkan fakta data dan bukan berdasarkan praktik biasa. Menetapkan pilihan yang bergantung pada informasi target menghilangkan bias dan membantu prosedur perekrutan untuk memberikan hasil yang semakin stabil, solid, dan berkualitas. Keempat, remunerasi yang kompetitif. Meskipun ada banyak pendekatan untuk memperluas peluang Anda untuk menarik dan mempekerjakan pelamar paling berbakat, menawarkan gaji dan tunjangan yang sangat baik adalah bagian mendasar dari upaya perekrutan perwakilan yang hebat. Kelima, teknologi dan integrasi proses perekrutan harus digabungkan dengan prosedur sumber daya manusia lainnya. Proses perekrutan yang bekerja sama dengan operasi sumber daya manusia lainnya seperti kompensasi dan tunjangan akan memberikan hasil yang luar biasa. Praktik terbaik sangat bergantung pada teknologi dan dalam semua aspek prosedur perekrutan. Teknologi dan pendekatan baru dapat meningkatkan penyaringan, memotong biaya, dan menawarkan organisasi dengan kemampuan perekrutan secara global. Best Practices. 6 praktik terbaik perekrutan yang didukung riset. 1. Tentukan proses yang jelas sebelum Anda memulai aktivitas perekrutan. 2. Fahami persyaratan kandidat dengan jelas. 3. Buat posting pekerjaan yang menarik. 4. Dapatkan jangkauan maksimal dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi media. 5. Mengadopsi pendekatan inovatif, terdiversifikasi, berdasarkan data. 6. Buat proses orientasi yang mulus, interaktif, dan dinamis. Beberapa tips posting pekerjaan untuk membantu Anda mengembangkan posting pekerjaan yang menarik perhatian. 1. Tentukan proposisi nilai pemberi kerja Anda dengan jelas untuk menarik talenta terbaik. 2. Jadikan posting pekerjaan menarik secara visual dengan menggunakan poin-poin dan grafik. 3. Gunakan judul pekerjaan konvensional. 4. Optimalkan posting dengan menggunakan kata kunci yang relevan. 5. Tentukan set keahlian dengan jelas. 6. Januari gabungkan postingan pekerjaan dengan dokumen hukum. Beberapa contoh job posting gaya kontemporer. Fitur karir pada website perusahaan. Job fair bursa kerja. Bagian 2. Melakukan proses seleksi. Big Picture 2. Melakukan proses seleksi. 1. Metode dan alat seleksi diidentifikasi sesuai karakteristik jabatan yang akan diisi. 2. Metode dan alat seleksi ditentukan untuk digunakan pada proses seleksi. 3. Proses seleksi dilakukan berdasarkan hasil proses rekrutmen dengan menggunakan metode dan alat seleksi yang telah ditentukan. 4. Hasil seleksi disampaikan sebagai masukan bagi organisasi untuk ditindaklanjuti. Definisi seleksi karyawan adalah proses memilah dan memilih orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Ini adalah prosedur untuk menemukan yang paling sesuai antara persyaratan organisasi dengan keterampilan dan kualifikasi orang. Seleksi karyawan adalah proses memilih individu yang memiliki kualifikasi relevan untuk mengisi pekerjaan di suatu organisasi. Definisi. Sejarah tentang tes seleksi pegawai penilaian di China memiliki masa lalu yang panjang. Sistem ujian pegawai negeri di Kekaisaran Cina mungkin merupakan catatan terdokumentasi pertama yang menggunakan tes seleksi penilaian di China memiliki masa lalu yang panjang. Penggunaan wawancara untuk tujuan perekrutan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sistem ujian pegawai negeri, KJ di Kekaisaran Tiongkok dapat digunakan sebagai bentuk wawancara dan mungkin merupakan catatan terdokumentasi pertama dalam menggunakan tes seleksi. Ujian kekaisaran telah ada sejak dinasti Han 206 sebelum Masehi 220 m, meskipun baru pada dinasti Song 960 sampai 1279 ujian dilembagakan sebagai sarana perekrutan untuk jabatan pemerintah. Memilih alat dan metode seleksi. Tidak ada satupun metode dan alat penilaian yang sempurna,
dalam jalur untuk merekrut bakat terbaik yang sesuai dengan budaya organisasi Anda. Setiap organisasi harus menemukan campuran yang tepat yang paling menyeimbangkan validitas dan biaya pengembangan serta penanganan. Pertimbangan sebelum menentukan metode dan alat seleksi, langkah-langkah dalam proses pemilihan karyawan bergantung pada peran yang Anda rekrut, anggaran perekrutan Anda, senioritas posisi, sumber daya yang tersedia, dan kebutuhan organisasi Anda. Daripada mengandalkan satu metode sebagai satu-satunya kriteria untuk memilih atau menolak kandidat, metode pemilihan Anda harus digabungkan untuk membuat keputusan yang paling tepat. Misalnya, Anda dapat menggabungkan tes prakerja dengan metode pemilihan karyawan lainnya seperti wawancara kerja, tugas tes, dan hari uji coba untuk secara akurat memprediksi kesuksesan pekerjaan dan kesesuaian budaya. Prinsip seleksi yang utama. Organization Person Match sebagai prinsip seleksi berikutnya. 7 tahap proses seleksi pertama, pengajuan lamaran kedua, penyaringan dan praseleksi ketiga, wawancara keempat, penilaian tes kompetensi kelima, pemeriksaan referensi dan latar belakang keenam, keputusan ketujuh, penawaran kerja dan kontrak. Shortlisted pelamar, kriteria daftar pendek harus mencakup yang berikut. Pendidikan ini mengacu pada persyaratan masuk minimum, seperti gelar dengan klasifikasi minimum. Pengalaman kerja ini bisa merujuk pada pengalaman dalam industri tertentu atau bidang tertentu, seperti pengalaman manajerial atau retail. Keterampilan dan pengetahuan ini biasanya mencakup keahlian yang terkait dengan pekerjaan, misalnya analisis data dan manajemen proyek. Ciri kepribadian ini termasuk hal-hal seperti pemecahan masalah, keterampilan interpersonal yang baik, atau kemampuan untuk bekerja secara efektif sebagai bagian dari tim. Kompetensi juga dijelaskan sebagai bakat. Ini mengacu pada kemampuan khusus untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti statistik atau bakat artistik. Penyaringan administratif pelamar. Penyaringan kandidat adalah proses meninjau lamaran kerja. Ini dilakukan tepat setelah pencarian kandidat dan melibatkan membaca sekilas resume dan surat pengantar lamaran untuk menemukan kecocokan deskripsi pekerjaan pelamar terdekat dengan mengingat kualifikasi, pengalaman, keahlian, dan kecocokan organisasi dengan kandidat. Hal-hal lain, seperti usia, jenis kelamin, status marital, domisili sepanjang tidak bersifat diskriminatif, dan tetap job-related. Wawancara awal. Initial interview. Wawancara awal sering digunakan oleh perekrut untuk melakukan penyaringan awal guna memastikan kandidat yang akan mereka lanjutkan prosesnya memenuhi persyaratan minimum. Kualifikasi minimum adalah jumlah minimum pendidikan atau pengalaman dan tingkat minimum pengetahuan, keterampilan, kemampuan, lisensi, sertifikasi dan persyaratan terkait pekerjaan lainnya yang harus dipenuhi agar kandidat dapat dipertimbangkan untuk suatu posisi. Wawancara tidak terstruktur versus wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur biasanya tidak memiliki format yang ditetapkan atau pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak memiliki proses untuk menilai tanggapan kandidat. Karena wawancara ini dilakukan dengan cara yang istimewa, pewawancara memiliki kebijaksanaan atas pertanyaan apa yang harus diajukan dan bagaimana mengevaluasi jawaban. Hal ini pada gilirannya mengalihkan fokus ke teori implisit pewawancara tentang apa yang harus dinilai, alih-alih berfokus pada sinyal yang kita tahu adalah prediktor terbaik dari kesuksesan. Wawancara tidak terstruktur memberikan reliabilitas rendah dan validitas rendah dalam memprediksi kinerja pekerjaan dan oleh karena itu sangat mengurangi kemungkinan kandidat yang tepat untuk dipilih. Sebaliknya, wawancara terstruktur jauh lebih tahan terhadap faktor bias. Dengan menghubungkan penilaian ke faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan, wawancara terstruktur membatasi pengaruh informasi asing. Meskipun bias akan selalu ada dalam wawancara, penelitian menunjukkan bahwa wawancara terstruktur dapat, dalam situasi tertentu, sepenuhnya menghilangkan dampaknya. BEI sebagai salah satu metode wawancara terstruktur. Behavioral Event Interviewing (BEI) adalah teknik yang meminta kandidat untuk mendeskripsikan situasi atau pengalaman yang mereka miliki di pekerjaan sebelumnya. Meskipun demikian, pewawancara mengumpulkan informasi berharga dari tanggapan pengalaman karena kinerja masa lalu memprediksi kinerja masa depan. 3 langkah sederhana wawancara perilaku pertama.
Identifikasi keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk sukses. Kedua, gunakan daftar itu untuk mengembangkan pertanyaan wawancara perilaku Anda. Ketiga, evaluasi jawaban kandidat dengan hati-hati, mencari detail konkret dan disiplin, pendekatan profesional untuk memecahkan masalah. BAI dengan metode STAR. Pertanyaan wawancara yang dijawab dalam format metode STAR menyentuh inti dari apa yang sebenarnya dilakukan kandidat dalam pengalaman kerja sebelumnya. STAR adalah singkatan dari situasi. Bagaimana situasi yang Anda majikan sebelumnya hadapi. Tugas-tugas apa yang Anda terlibat dalam situasi itu. Aksi tindakan apa yang Anda lakukan. Result hasil apa hasil dari tindakan tersebut. Tindakan. Jelaskan langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Bagaimana tanggapan orang situasi tersebut? Apa yang Anda lakukan selanjutnya? Hasil. Bagikan hasil dari tindakan yang Anda lakukan. Apa hasil akhir dari situasi tersebut? Assessment test. Berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan dan tingkat yang berbeda sebagai bahan pertimbangan menentukan metode dan alat seleksi. Contoh ketentuan dan form uji keterampilan. Bagian 3, menyusun rekomendasi hasil seleksi. Big Picture 3, menyusun rekomendasi hasil seleksi. 1. Keseluruhan data hasil seleksi dikaji berdasarkan rencana kebutuhan organisasi dan persyaratan jabatan yang ditetapkan. 2. Setiap hasil seleksi dianalisis dengan membandingkan hasil satu dengan lainnya untuk mendapatkan kandidat yang paling sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan. 3. Rekomendasi dibuat berdasarkan kesesuaian antara hasil keseluruhan data seleksi dengan standar kompetensi jabatan, persyaratan jabatan, dan kondisi-kondisi lain yang dipertimbangkan. 4. Hasil rekomendasi disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan dan proses lebih lanjut. Apa tujuan laporan seleksi? Laporan seleksi adalah catatan resmi dari proses seleksi. Tujuan utama laporan pemilihan adalah untuk menyampaikan rekomendasi panel dan memberikan informasi yang cukup bagi manajemen untuk membuat keputusan rekrutmen yang tepat dan adil. Keputusan akhir untuk memilih pelamar atau mengambil tindakan lain ada di tangan manajemen. Laporan seleksi juga harus digunakan saat memberikan umpan balik kepada calon individu yang meminta umpan balik pasca seleksi. Laporan seleksi harus mendemonstrasikan dengan seksama bagaimana panel seleksi menggunakan proses seleksi dasar yang terbukti untuk sampai pada kesimpulannya dan akan digunakan dalam kasus tinjauan. Contoh laporan pemeriksaan psikologis. Contoh laporan assessment job suitability. Contoh resume hasil seleksi. Bagian keempat, melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja. Big Picture 4, melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja. 1. Data dan informasi calon pekerja yang lolos seleksi dan disetujui lini untuk mengisi jabatan dipelajari untuk menyiapkan dokumen penawaran kerja sesuai SOP organisasi. 2. Dokumen penawaran kerja disiapkan sesuai SOP. 3. Penawaran kerja disampaikan kepada calon pekerja untuk mendapatkan kesepakatan. 4. Dokumen perjanjian kerja yang disepakati dengan calon pekerja ditandatangani sesuai SOP organisasi. Offering letter. Arti dari offering letter secara harfiah adalah surat penawaran kerja. Offering letter adalah pemberitahuan formal secara tertulis yang menginformasikan bahwa kamu merupakan kandidat yang terpilih untuk bekerja sebagai karyawan baru di perusahaan tersebut. Surat tersebut juga menjabarkan hal-hal apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab pekerja setelah semua syarat dan ketentuan di tahap awal rekrutmen sudah disetujui. Offer letter membantu perusahaan untuk menjelaskan apa yang diinginkannya dari karyawan. Bagi calon pekerja, surat ini membantu memahami hak dan kewajibannya selama bekerja di sana. Offering letter sebetulnya tidak bersifat wajib secara tertulis.
Penawaran kerja bisa saja dilakukan langsung secara verbal. Isi offering letter. Bagian 5. Mengelola program orientasi kerja. Big Picture 5 mengelola program orientasi kerja. 1. Kebutuhan program orientasi diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi. 2. Program orientasi disusun sesuai sub organisasi. 3. Rincian program orientasi kerja disiapkan untuk dilaksanakan sesuai program dan jadwal operasional organisasi. 4. Program orientasi kerja dilaksanakan sesuai rincian yang telah disiapkan. Apa itu orientasi prakerja? Orientasi prakerja terjadi sebelum seorang kandidat resmi menjadi karyawan. Kandidat mungkin telah menerima tawaran pekerjaan, tetapi itu bergantung pada kehadiran mereka di serangkaian sesi orientasi dan berhasil menyelesaikan sejumlah tes yang berbeda. Program orientasi kerja berkisar dari 1 hari hingga 1 minggu penuh. Tujuan dari orientasi pekerjaan adalah untuk memberikan informasi penting kepada karyawan baru tentang ruang kerja, peralatan, gaji, tunjangan, dan kode pakaian mereka. Orientation juga memperkenalkan karyawan baru kepada rekan kerja mereka dan mengintegrasikan mereka ke dalam budaya perusahaan. Orientasi adalah bagian penting dari onboarding. Rencana onboarding yang baik mencakup orientasi tahap kunci dari proses onboarding. Kursus yang dirancang untuk mengajarkan karyawan baru tentang misi perusahaan dan peran mereka sebagai bagian dari gambaran besar. Selama orientasi, sumber daya manusia HRD menangani masalah seperti dokumen karyawan, login dan kata sandi sistem, dan tinjauan kesehatan dan keselamatan. Seringkali ada ceramah dan sesi pelatihan, antara lain, untuk membantu memperlancar transisi ke dalam perusahaan. Singkatnya, orientasi adalah pengantar singkat tentang perusahaan, sedangkan onboarding diperlukan untuk mendapatkan karyawan baru yang diinvestasikan dalam tugas sehari-hari mereka. Jelas baik orientasi dan onboarding sangat penting untuk keberhasilan perekrutan baru. Lingkup orientasi kerja, proses yang berfungsi sebagai tahap pertama orientasi karyawan ini memasukkan karyawan baru ke dalam teknologi, kebijakan, dan prosedur yang relevan dengan tempat kerja baru mereka. Sasaran biasanya sempit. Selama fase inilah mereka secara resmi dibiasakan dengan misi, nilai, visi, dan budaya organisasi. Itu harus dilakukan dalam beberapa hari pertama setelah karyawan baru bergabung dengan organisasi, jika tidak sebelum tanggal mulai mereka. Meskipun biasanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, namun harus komprehensif, memberikan informasi yang mencakup kinerja yang diharapkan, parameter evaluasi, jam kerja, istirahat, tunjangan, peraturan, dan hal-hal penting lainnya di rumah tangga. Contoh checklist. Terima kasih.